Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Antara TV rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengungkapkan sebuah curhatan seorang ibu-ibu kepada ustadznya di sebuah majelis taklim. Si ibu berkata bahwa, "Pak Ustadz, saya itu setiap masuk bulan Ramadan suka bersedih karena saya tidak bisa menyambut Ramadan sebagaimana Rasulullah dan para sahabat yang riang gembira menyambut Ramadan. Bahkan beberapa tetangga saya, teman-teman kantor saya sudah menyiapkan dirinya untuk menghadapi Ramadan jauh-jauh hari sebelum bulan suci itu tiba. Beberapa di antaranya berpuasa sunat sejak bulan Rajab. Malah ada yang lanjut hingga bulan Sya'ban. Saya tidak bisa melakukan itu semua, Pak Ustadz. Saya ini merasa seperti ingin pulang kampung. Saya ingin menyiapkan semuanya, hadiah-hadiah terbaik yang bisa saya berikan kepada orang-orang yang saya cintai di kampung. Ramadan mengantarkan saya pulang kepada Tuhan, kampung halaman saya. Saya tidak punya amal. Saya hanya membawa dosa-dosa. Sang Ustadz menyarankan, ibu kalau masuk bulan Ramadan merasa tidak memiliki hadiah-hadiah terbaik untuk diserahkan kepada Tuhan, bulan ini kesempatan bagi ibu untuk mengumpulkan pahala-pahala untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita memasuki bulan Ramadan, kita merasa bahwa kita memiliki banyak dosa, alpa, lalai, maka berkah Ramadan bisa kita cari untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Sang ibu menjawab bahwa justru itu yang membuat dia semakin sedih. Karena apa? Di saat semua teman-temannya bisa mendaftar amalan-amalan apa yang bisa dia lakukan sepanjang Ramadan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa temannya bercerita bahwa dia sudah bisa menyelesaikan sekian juz dalam beberapa hari. Iktikaf berlama-lama di masjid, atau malah kalau lagi datang malam Lailatul Qadar, beberapa di antaranya melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci, dan dia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Sang guru agama bertanya kepada si ibu, memang pekerjaan ibu apa? Pak Ustadz, mohon maaf, saya ini tumbuh besar di tengah-tengah keluarga berkecukupan. Saya di rumah banyak pembantu, di kantor banyak karyawan. Kemana-mana saya selalu dilayani. Saya ingin di bulan Ramadan ini membalik posisi saya. Saya ingin melayani orang-orang yang selama ini melayani saya. Maka saya belanja sendiri, masak sendiri. Saya bungkus nasi sendiri menjelang maghrib, saya antarkan nasi bungkus itu kepada orang-orang yang selama ini dengan suka hati melayani saya. Kegiatan saya ini, Pak Ustadz, baru selesai menjelang Isya. Dan ketika sampai di rumah saya sudah kecapean. Tidak terlalu banyak rakaat tarawih yang bisa saya lakukan. Tidak begitu banyak surat-surat dalam Al-Quran yang bisa saya bacakan. Malah kegiatan saya ini bertambah ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Saya tidak saja menyiapkan takjil untuk orang-orang yang saya cintai itu, tetapi saya juga menambah dengan menyiapkan makan sahur bagi mereka semua. Maka ketika Idul Fitri tiba, orang-orang bercerita tentang pahala-pahala yang berhasil mereka kumpulkan sepanjang bulan Ramadan. Mereka mampu menangkap anugerah bulan Ramadan. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Al-Ghazali bercerita tentang Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Allah bertanya kepada Musa, "Musa, banyak benar ibadahmu, yang mana untukku?" Nabi Musa kaget. Karena semua ibadah beliau niatkan untuk Allah. Semuanya fardhon lillah, sholat fardhon lillah, saum fardhon lillah, haji fardhon lillah. Tapi Allah bilang itu semua milikmu. Lalu Musa memohon kepada Allah untuk ditunjukkan
ibadah apa kira-kira yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan? Allah menjawab, berkhidmahlah kamu kepada orang-orang yang tidak mampu di sekitarmu. Jadilah kamu teman sejati bagi orang-orang yang tersakiti hatinya. Itulah sejatinya makna dari ibadah kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para pemirsa Antara TV yang dimuliakan Allah, merujuk kepada hadis itu, pengalaman Nabi Musa, bahwa ternyata setiap ibadah kita itu ujung-ujungnya adalah pengabdian. Setiap jiwa dalam ibadah kita itu ujung-ujungnya adalah pengabdian kepada antara sesama. Maka sungguh beruntung orang-orang menjadikan Ramadan ini sebagai kesempatan baginya untuk mengabdi pada sesama. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada baiknya itu milik Allah. Allahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.